Keluarganya kena santet, Aslam malah mendaki Gunung Argopuro. Tapi sesuatu yang tak terduga malah terjadi. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah kiriman cerita dari Mas Aslam di Semarang tentang sebuah kisah santet. Kisah pendakian, santet atau pendakian nih. Pokoknya kita langsung saja simak ceritanya seperti apa kisah Mas Aslam ketika mendaki ke Gunung Argopuro gara-gara kisruh keluarganya yang mungkin berhubungan dengan santet. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Aslam, anak kedua dari 3 bersaudara. Biasa aja sih orangnya. Kuliah di salah satu kampus swasta, masih semester awal. Masih tahap mencari-cari jati diri, katanya sih begitu. Keluargaku juga nggak neko-neko. Bapak, Pak Dirman, pendapatan mengandalkan toko kelontong kecil di sudut pasar. Ibu namanya Bu Jumi, ya ibu rumah tangga sejati. Kakakku namanya Mbak Asih, baru lulus kuliah. Kebanggaan keluarga banget lah. Adikku namanya Anas, masih SMP, anaknya pendiam tapi pinter. Semua biasa aja, adem ayem, sampai malam itu. Malam yang sampai sekarang rasanya pengen kulupain, tapi justru malah selalu keinget. Ceritanya gini. Waktu itu Mbak Asih dilamar sama pacarnya, Anto, anak orang kaya di desa kami. Anaknya Pak Suwondo sama Bu Marsih. Keluarga terpandang lah katanya. Bapaknya kontraktor, rumahnya paling besar di RT kami. Mobilnya banyak, tanahnya juga luas-luas. Nah, malam itu mereka datang ke rumah buat melamar secara resmi. Aku inget banget suasananya rame. Bapak memasang lampu-lampu di teras, ibu masak ayam kampung, masakan andalannya. Sementara aku ya bantu-bantu dikit lah sambil sok sibuk ngaca biar dikira anak rumahan yang rapi. Ketika mobil mereka datang, langsung kelihatanlah aura keluarga Sultan. Pak Wondo jalan duluan, badannya gede, cincin emasnya ngedip-ngedip kena lampu. Bu Marsih turun pelan-pelan dari mobil sambil membawa tas kecil yang harganya mungkin bisa buat bayar SPP ku 1 semester. Anto ya gitu-gitu aja, anaknya emang kalem. Semua berjalan normal awalnya. Duduk, basa-basi, senyum-senyum, ketawa sopan. Pak Wondo menyampaikan maksudnya mau melamar Mbak Asih buat Anto, dan bilang niatnya serius, mau secepatnya. Keluarga kami tentu senang. Siapa sih yang gak seneng anaknya dilamar resmi gitu? Apalagi sama keluarga terpandang. Tapi semua berubah ketika Bu Marsih mulai buka suara. Saya ini sebenarnya ikut aja maunya Anto, katanya sambil senyum. Tapi ya kalau boleh jujur, agak kurang srek sih. Bukan apa-apa, saya tuh sebenarnya pengennya Anto nikah sama anaknya teman bapaknya. Sama-sama kontraktor, biar gak ada ketimpangan sosial gitu. Semua orang di ruang tamu langsung kayak kehabisan kata. Senyuman ibu langsung kaku. Bapak cuman ketawa kecil, tapi nadanya hambar. Mbak Asih nunduk. Sementara aku diem, tapi telingaku panas. Tapi ya aku tahan. Aku pikir, ya udahlah, anggap aja cuma celotehan orang kaya yang gak peka. Tapi ternyata belum selesai. Bu Marsih nambahin, masih dengan senyum dan gaya santainya yang nyebelin itu. Takutnya nanti kalau kita nggak setuju, Asi malah nekat hamil duluan biar dapat restu.
Di situ kepalaku langsung ngeblank. Aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi tahu-tahu gelas teh panas yang dari tadi aku pegang langsung aku siram ke wajah Bu Marsih. "Ibu pikir kami ini apa? Jangan mentang-mentang kalian kaya ya, bisa seenaknya ngerendahin keluarga kami." Suaraku meledak. "Saya juga nggak sudi Mbak Asih masuk keluarga kalian. Kaya juga belum tentu halal dapatnya." Gelas jatuh, pecahannya nyebar ke lantai. Semua orang kaget. Bu Marsih langsung berdiri, teriak histeris sambil ngelap wajahnya yang kena teh. Tapi bukan luka yang dia tangisi, melainkan harga dirinya yang mungkin menurut dia tercabik di rumah rakyat jelata ini. Pak Wondo langsung berdiri. Kursinya ambruk kena dengkulnya yang mental. Mukanya merah, tangannya gemetar karena nahan marah yang udah di ujung ubun-ubun. "Kurang ajar kamu, Lam," bentaknya sambil nunjuk-nunjuk ke arahku. "Anak setan, anak nggak tahu diuntung. Baru juga diangkat derajatnya, udah kelihatan aslinya." Aku berdiri juga, tapi nggak bilang apa-apa. Nafasku masih berat, mataku panas. Tapi yang bikin semua makin meledak waktu Pak Wondo mulai nyerang keluarga kami satu persatu. "Pantesan aja, anak kayak gini pasti didikan orang tua yang gak becus. Man, kamu itu kepala keluarga macam apa? Anakmu liar gini, emaknya juga pasti sama, perempuan kampungan." Bapak masih duduk, wajahnya pucat, cuma bisa neken-neken lutut sambil nunduk. Bapak itu orangnya sabar, terlalu sabar malah. Tapi aku bisa lihat matanya nyesek kayak ketampar tapi diem. Nah, disinilah ibu gak bisa tahan lagi. Ibu bangkit dari tempat duduk, berdiri di depan Pak Wondo sambil ngebrak meja kecil yang masih ada piring kue dan cangkir-cangkir sisa suguhan. "Sudah, cukup!" Suaranya lantang, bergetar, tangannya menunjuk pintu. "Silakan pergi. Kami ini boleh miskin, tapi punya harga diri. Kalau niatnya cuma mau nginjek-nginjek keluarga orang, lebih baik gak usah lamaran." Bu Marsih masih teriak-teriak sambil nangis lebay. Anto cuma bengong, wajahnya pucat, gak bisa ngapa-ngapain. Pak Wondo makin naik pitam, tapi akhirnya muter arah, narik lengan istrinya sambil ngoceh-ngoceh. "Dasar kampungan, baru punya anak lulus kuliah aja udah sombong. Pantes anakmu kayak binatang." Ketika mereka keluar, pintu ditutup ibu dengan keras. Yang tersisa cuma suara nafasku yang masih berat, tangisan Mbak Asih di pojokan, dan bapak yang tetap diam di kursinya. Tapi aku tahu hatinya koyak. Aku berdiri bengong, tangan masih gemetar. Gak nyangka semuanya meledak begitu parahnya. Yang tadinya malam lamaran berubah menjadi malam perang. Beberapa hari setelah insiden malam lamaran itu, suasana rumah menjadi aneh, kayak kosong, padahal orangnya lengkap. Ibu lebih banyak tiduran, bilangnya pusing terus. Bapak juga makin pendiam, jarang keluar. Mbak Asih, dia seperti hidup tapi gak benar-benar ada. Matanya kosong, senyumnya palsu. Kadang aku lihat dia duduk di ruang tamu sendirian, melamun sambil mainin cincin murah yang dulu dikasih Anto. Sementara aku ngerasa bersalah juga sih. Tapi marahku belum reda. Rasanya belum selesai. Masih banyak yang nyangkut di dada. Sampai suatu sore, pas aku lagi naik motor pulang dari kampus, aku melihat dua sosok berdiri di pinggir jalan desa, agak tersembunyi di balik pohon trembesi yang daunnya mulai rontok. Mataku sempat gak yakin. Tapi begitu aku dekati, itu Mbak Asih sama Anto. Aku langsung ngerem mendadak. Mesin motor belum mati, tapi aku udah loncat turun. Langkahku panjang, cepat, udah gak mikir apa-apa. Hanya satu di kepalaku. Kenapa mereka masih ketemuan diam-diam? "Mbak!" Mereka berdua langsung noleh. Mbak Asih kaget, mukanya pucat. Anto refleks mundur satu langkah, tapi aku udah keburu maju. Aku lihat Mbak Asih lagi nangis. Anto memegang tangannya, entah mau ngasih penghiburan atau minta maaf. Tapi buatku itu udah kelewatan. "Apa-apaan kalian? Belum cukup ya ngerendahin keluarga?" "Selam, dengerin dulu." Mbak Asih nyoba nenangin, tapi aku potong. "Gak ada yang perlu dijelasin.
Bentakku, aku langsung nyamperin Anto dan tanpa pikir, satu pukulan mendarat di mukanya. Dia limbung tapi nggak bales. Pergi kamu. Jangan pernah deketin mbakku lagi. Jangan sok-sokan minta maaf, padahal keluargamu udah nginjek harga diri kami. Nafasku ngos-ngosan, emosi numpuk semua keluar hari itu. Anto pegang pipinya yang merah, tapi dia nggak bilang apa-apa, nunduk. Pas mataku ketemu matanya, aku lihat dia bukan marah, tapi malu. Mungkin sadar orang tuanya memang keterlaluan. Dia cuma bilang pelan, "Maaf Lam, aku cuma mau jelasin semuanya ke Asih. Aku nggak tahu semua bakal jadi kayak gini." Telat. Kalau emang punya harga diri, mulai sekarang jangan pernah muncul di hadapan keluarga kami. Setelah itu dia pergi, jalan kaki menjauh. Mbak Asih nangis, tapi aku udah tak peduli. Aku langsung menyalakan motor lagi. Sebelum pergi, aku sempat nengok ke Mbak Asih dan bilang, "Kalau Mbak masih nekat ketemu sama dia, aku yang bakal pergi dari rumah. Sekalian aja aku hilang, biar gak ngerepotin." Dan benar, sejak hari itu Mbak Asih gak pernah ketemu Anto lagi. Atau mungkin ketemuan diam-diam. Tapi aku udah kasih peringatan. Aku bukan tipe orang yang suka ngatur-ngatur hidup orang. Tapi kalau harga diri keluarga diinjak, aku gak bisa diam. Sama sekali gak bisa. Sejak hari aku mukul Anto itu, entah kenapa rumah kami mulai terasa beda. Aku gak tahu ya ada hubungannya atau enggak, tapi suasananya tuh pengap, panas. Bukan karena cuaca, tapi kayak hawa di dalam rumah itu bikin sumpek gitu. Di rumah itu bawaannya emosi terus. Mbak Asih juga jadi berubah. Biasanya kami itu deket banget. Tiap malam suka ledek-ledekan, tukeran cerita soal kuliah, bahkan kadang rebutan gorengan kayak bocah. Tapi sekarang dia lebih sering ngurung diri di kamar. Kalau aku sapa, paling jawabnya pendek. Kadang cuma senyum tipis, itu pun dipaksain. Aku sih mikirnya mungkin dia masih sedih ya, masih susah move on dari si Anto. Aku ngerti dan aku pilih buat gak mengganggu dulu. Tapi dalam hati, jujur aja aku juga kesel. Bukan karena dia sedih, tapi karena aku ngerasa kami jadi jauh, kayak orang asing. Tapi yang paling kerasa itu perubahan di bapak. Bapak yang biasanya kalem, irit ngomong, sabarnya seluas lautan, sekarang jadi gampang meledak, suka uring-uringan. Hal sekecil apapun bisa bikin dia marah. Aku minta uang buat beli buku aja, langsung diceramain panjang lebar. Wajahnya keras, sorot matanya kayak kosong tapi marah. Ibu juga sering kena semprot. Gara-gara telat masak, nasi kurang empuk, sambal kepedesan, apa aja bisa jadi bahan ribut. Tapi ibu itu emang punya darah pejuang. Gak tinggal diam kalau dimarahin, apalagi gak salah-salah amat. Kalau pengen enak terus, buka warung makan sendiri sana, gak usah ngandelin aku. Bentaknya suatu malam sambil gebrak meja dapur. Piring sempat oleng, hampir jatuh. Akhirnya mereka bertengkar. Suara mereka nyaring sampai tetangga pasti bisa dengar. Aku diam aja di kamar pura-pura tidur. Tapi dada ini rasanya ngilu. Ini bukan rumah yang dulu. Ini bukan keluargaku yang dulu. Aku sempat tanya ke ibu pelan-pelan waktu kami lagi cuci piring bareng. "Bu, bapak kenapa sih belakangan ini? Kok jadi sensian banget?" Ibu cuma ngelirik, terus buang nafas panjang. "Ya, mungkin capek pikiran. Toko sekarang sepi, jarang banget ada yang beli. Dagangan kayak gak laku semua." Aku ngangguk. "Iya sih, aku lihat sendiri. Biasanya banyak yang mampir beli rokok atau kopi. Sekarang kayak gak ada orang. Makanya mungkin bapakmu lagi stres. Laki-laki itu kalau rezekinya seret, kepalanya jadi panas." Aku manggut-manggut aja sambil terus gosok piring. Waktu itu aku masih mikir semua ini karena ekonomi, karena tekanan hidup. Ya, semua orang juga lagi susah kan? Entah kenapa, makin hari aku makin ngerasa gak nyaman tinggal di rumah sendiri. Bukan cuma karena suasana rumah yang sekarang terasa kaku, atau bapak sama ibu yang semakin sering berantem soal hal sepele. Tapi
ada hal lain yang bikin aku nggak bisa tenang. Rasanya kayak rumah ini sekarang jadi angker. Aku juga heran sendiri. Dulu rumah ini tempat paling aman, paling damai. Tapi sekarang, bahkan kamar tidurku yang dulunya jadi tempat pelarian paling adem, sekarang kerasa sumpek. Sering banget aku kebangun tengah malam, padahal nggak mimpi apa-apa. Cuma kebangun aja, dada sesek, keringetan, kayak abis dikejar sesuatu. Nah, kejadian pertama yang benar-benar bikin bulu kuduku berdiri itu terjadi waktu aku belum sholat isya. Malam itu sekitar jam 11 rumah udah sepi. Lampu ruang tamu udah mati. Cuma lampu dapur yang masih nyala remang. Aku bangun karena ngerasa belum tenang, mungkin karena belum sholat isya, pikirku. Akhirnya aku jalan ke belakang, niat wudhu di kamar mandi dekat dapur. Waktu masuk dapur, aku berhenti. Soalnya dari kamar mandi itu, aku dengar jelas suara kran air dibuka. Terus beberapa detik kemudian, dimatiin lagi. Aku kira ada yang lagi di dalam, mungkin Mbak Asih atau ibu. Tapi anehnya, setelah suara kran itu gak ada suara lain. Gak ada suara air jatuh, gak ada gerakan, gak ada yang keluar. Aku tungguin 1 menit, 2 menit, kok sepi. Aku jadi gak enak, perasaan mulai gak enak nih. Aku panggil pelan. Mbak, Bu, Pak, Nas. Tapi gak ada jawaban. Aku majuin langkah ke depan pintu kamar mandi. Ketuk pelan. Halo, siapa di dalam? Baru aja tanganku mau ketuk sekali lagi, suara keras banget dari gayung yang dilempar dari dalam. Kena pintu seng kamar mandi. Suaranya nyaring kayak dipukul palu. Aku loncat setengah meter, jantung rasanya mau copot. Seketika itu juga aku marah campur takut. Rasa penasaran ngalahin rasa was-was. Buka ya nih, bentakku walau suara sedikit gemetar. Ku dorong pintu kamar mandi itu dan terbuka. Tapi di dalam kosong, gak ada siapa-siapa. Gak ada air di lantai, gak ada jejak kaki basah. Gayungnya beneran ada di pojok ruangan, tapi gak ada tanda siapa yang melemparnya. Semuanya kering dan normal. Tapi suasananya mencekam, dingin kayak kuburan. Aku berdiri di ambang pintu, bengong. Astagfirullah, ini apaan sih? Segera aku ambil wudhu dan balik ke kamar lagi. Sejak kejadian itu, aku mulai makin peka. Dan ternyata bukan cuma aku yang ngerasa ada yang aneh di rumah ini. Adikku, Anas, juga mengalami hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Waktu itu, habis maghrib, aku lagi senggang rebahan di kamar sambil scroll HP, nyari-nyari video lucu biar bisa ketawa dikit di tengah suasana rumah yang makin berat. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu. Mas, boleh masuk gak? Itu suara Anas. Masuk aja, jawabku sambil ngelurusin kaki. Dia buka pintu, masuk, terus duduk di ujung ranjang. Wajahnya kelihatan ragu, kayak ada yang mau dia omongin, tapi nunggu momen yang pas. Ada apa, Nas? Tanyaku sambil matiin layar HP. Dia diam sebentar, matanya lihat ke lantai, terus bilang pelan, "Aku mau cerita, Mas." "Cerita apaan?" Dia ngangkat kepala, dan dari ekspresinya aku tahu ini serius. "Aku lihat hantu." Aku langsung duduk. "Hah? Serius, Nas?" Dia mengangguk. "Tadi abis pulang sekolah." Jadi gini ceritanya. Katanya dia pulang sekolah sekitar jam 4:30 sore. Pas sampai rumah sepi, gak ada suara, gak ada orang nyambut. Dia pikir semua lagi keluar. Setelah naruh tas di kamar, dia jalan ke belakang mau ke kamar mandi. Tapi pas ngelewatin musola kecil yang ada di rumah, musola itu memang letaknya dekat dapur dan kamar mandi. Dia ngeliat ada seseorang lagi sholat. Seorang perempuan karena pakai mukena putih. Dia kira itu ibu karena posturnya mirip dan lagi berdiri ngadep kiblat. Dia lanjut jalan ke kamar mandi, gak curiga apa-apa.
Tapi pas dia balik dari kamar mandi itu, perempuan yang sholat tadi masih di posisi yang sama, gak gerak sama sekali, masih berdiri. Itu aneh mas, sholat kan gak selama itu berdiri terus. Iya sih. Nah, pas aku jalan ke ruang tengah, ibu sama Mbak Asih malah masuk dari depan. Baru pulang katanya dari Indomaret. Hah? Serius? Iya. Aku langsung balik lagi ke musola dan kosong, gak ada siapa-siapa. Mukena juga gak ada yang dipakai. Aku diem langsung merinding. Ruangan pun jadi hening. Anas nunduk. Aku yakin banget mas, itu jelas banget, bukan bayangan, bukan sekelebat. Aku lihat mukenanya gerak halus, kayak ditiup angin. Aku cuma bisa mangap kecil, gak tahu mau ngomong apa. Aku garuk kepala, walau gak gatal. Ya, aku juga ngerasa ada yang aneh banget akhir-akhir ini. Kami berdua saling tatap. Paling mencekam mungkin kejadian malam itu yang ngalami langsung ibu. Dan jujur ya, itu kejadian yang bikin aku mulai serius mikir. Kayaknya rumah ini beneran udah gak beres. Jadi malam itu ibu pulang dari musola abis jamaah isya. Musolanya deket, cuma gang sebelah. Jalan kaki juga gak sampai 5 menit. Nah, pas ibu balik jalan ke rumah, dari kejauhan katanya dia ngelihat ada seseorang yang duduk di kursi kayu yang ada di teras depan rumah. Kursi itu emang biasa dipakai buat duduk santai sore-sore. Tapi malam-malam begini kok ada yang duduk? Karena mata ibu udah minus, ya dia pikir mungkin aku atau Anas, atau siapa kek dari rumah. Cuma samar-samar kelihatan siluet doang, duduk bengong. Tapi pas ibu udah makin deket, buka pagar rumah dan ngeliat lebih jelas ke arah teras, langsung lunglai katanya. Yang duduk itu bukan manusia biasa. Bentuknya sih emang kayak orang ya, tapi aneh. Bajunya putih, sobek-sobek, kayak baju kafan yang udah usang. Wajahnya pucet banget, datar, tanpa ekspresi, matanya kosong. Kalian pernah nonton Pengabdi Setan yang versi jadul nggak? Nah, kayak mayat hidup di situ, datar, pucet, dan diem aja. Langsung refleks ibu teriak sekencang-kencangnya. Suaranya jelas banget, sampai aku yang lagi di kamar langsung lari ke depan. Anas juga nyusul. Mbak Asih keluar dari dapur, dan bapak yang biasanya lelet kali ini juga buru-buru keluar. Kami semua ngumpul di depan rumah. Dan pas kami lihat, ibu udah jongkok di depan pagar, nangis gemetaran. Tangannya nunjuk ke arah teras sambil masih komat kamit. Setan, di situ tadi, di situ duduknya. Tapi waktu kami lihat, udah gak ada apa-apa. Aku memeluk ibu mencoba menenangkan, tapi ibu masih gemetar dan bilang, "Itu bukan manusia, Lam. Demi Allah, ibu lihat jelas banget." Rumah ini makin lama makin bikin aku gak betah. Beneran mas, gak cuman karena suasananya yang jadi angker, tapi juga karena aku sendiri yang berubah. Entah kenapa, aku sekarang gampang banget marah. Padahal biasanya aku tuh orangnya kalem, jarang ribut sama siapa-siapa. Tapi sejak kejadian itu semua, rasanya kayak ada bara kecil yang nyala terus di dada, dikit-dikit meledak. Bapak jadi korban utamanya. Dikit-dikit debat, dikit-dikit bentak-bentakan. Pernah cuma gara-gara aku minta uang buat bayar kampus, terus dia jawab ketus, "Uang dari mana, Lam?" Aku langsung nyolot, "Lah, tanggung jawab kuliahku sekarang kok kayak dilempar ke aku semua?" Padahal dulu aku segan banget kalau ngomong agak keras ke bapak. Tapi sekarang udah gak ada remnya. Kadang setelah marah aku nyesel sih, tapi besoknya ngulangin lagi. Ibu juga makin sering ribut sama bapak. Suara teriakan mereka udah kayak backsound harian. Anas jadi makin pendiam. Mbak Asih, udah gak pernah ngobrol sama aku. Padahal dulu kita tuh deket banget, sering ledek satu sama lain. Sekarang cuma saling lihat doang kayak orang asing. Dan puncaknya, aku mulai cari pelarian. Aku jadi lebih sering nongkrong di luar bareng teman-teman. Gak peduli pulang jam berapa.
Kadang jam 1, jam 2, pernah juga subuh baru sampai rumah. Duduk di warung kopi sampai rokok habis, ketawa ketiwi kayak gak ada beban. Padahal aslinya aku lagi lari. Lari dari rumah yang sudah gak berasa rumah. Lari dari keluarga yang rasanya makin asing. Padahal itu orang-orang yang paling aku sayang. Jujur, ada satu titik aku mikir, apa ini semua gara-gara aku mukul Anto waktu itu? Tapi aku langsung buang jauh-jauh pikiran itu. Masa sih segitu dendamnya orang tua Anto? Masa sih mereka tega sampai ngirim yang enggak-enggak? Waktu itu aku lagi nongkrong di warung deket kampus. Tempat biasalah, warung kopi kecil, bangkunya dari kayu, meja plastik, dan suara motor yang lalu lalang di depan. Aku duduk sama 2 teman dekatku, Dimas sama Randy. Malam itu aku lagi capek banget. Bukan capek fisik, tapi capek mikir. Rumah makin gak nyaman, suasana makin berat. Jadi aku curhatlah ke mereka. Awalnya sih cuma cerita biasa tentang betapa ruwetnya keluarga akhir-akhir ini, tentang bapak yang makin uring-uringan, ibu yang jadi emosian, Mbak Asih yang udah kayak orang asing, sampai aku sendiri yang ngerasa makin gak karuan. Dimas yang dari tadi nyedot es kopi susu pakai sedotan panjang warna hijau cuma nyeletuk santai. "Yah, lu aja kali yang kebanyakan mikir. Udah, mau nyari yang segar, ayo kita naik gunung. Gas ke Argopuro aja, sekalian yang jauh biar lama." Aku sempat nyengir waktu dia ngomong gitu. Dimas ini emang kayak gitu orangnya, gak pernah bisa serius. Semua masalah digampangkan. Tapi kadang justru karena itu aku jadi ngerasa lebih ringan. Randy langsung nyaut, "Weh, jangan bercanda lah mas. Orang ini lagi stres, masa malah diajak naik gunung? Kalau mau kabur dari masalah jangan ke gunung, bahaya. Di sana kita dituntut fokus. Kalau pikiranmu lagi kacau, bisa jadi petaka." Randy emang gitu, bijak. Kadang kebijakannya bikin kesel, tapi gak bisa dipungkiri dia sering bener. Tapi Dimas malah nyaut lagi sambil ketawa kecil. "Lah, kuliah juga gini-gini aja, ngikutin dosen juga setengah hati. Mending libur sendirilah daripada otak makin mumet." Aku diam sambil ngisep rokok, ngelamun sebentar. Apa iya gunung bisa bikin kepala ini lebih ringan? Aku pandangi mereka berdua. Randy masih nyeruput teh panas sambil sesekali ngasih pandangan. Mikir dululah. Entah kenapa kalimat Dimas yang tadinya kedengeran asal-asalan malah terasa paling masuk akal malam itu. Akhirnya aku bilang, "Ya udah gas, kita ke Argopuro minggu ini. Yang penting gua cabut dulu." Dimas langsung sumringah. Yes, jiwa pendaki sejati nih. Sementara Randy cuma geleng-geleng. "Gua gak bisa ikut, tapi tolong ya, jangan niat kabur doang. Gunung itu bukan tempat pelarian. Dia tempat untuk menenangkan pikiran, tapi orang yang siap dengan apa yang akan dihadapi di gunung." Aku cuma ngangguk pelan. Padahal dalam hati aku tahu aku gak siap apa-apa. Cuma mau pergi jauh dari rumah, dari semuanya. Jadi setelah deal buat naik Argopuro, semuanya langsung Dimas yang urus. Dia itu emang udah sering naik gunung, udah kemana-mana katanya. Gunung Slamet, Sindoro, Ciremai, Semeru, bahkan Argopuro pun udah 2 kali dia sambangi bareng komunitasnya. Jadi pas dia bilang, "Tenang, gua urus semuanya," aku percaya aja. Aku sendiri ya gitu deh. Emang pernah naik gunung, tapi bisa dihitung jari, gak sering. Biasanya kalau diajak temen dan kebetulan ada duit lebih. Dan Argopuro belum pernah. Cuma denger-denger aja dari cerita orang, katanya panjang banget jalurnya. Gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Tapi karena Dimas udah pernah dan dia yang pegang kendali, aku tenang-tenang aja. Dia yang urus semuanya. Logistik, tenda, kompor, bahkan air minum juga dia list detail.
Aku sih cuma nyiapin barang pribadi, sleeping bag, jaket tebal, senter, sepatu, sama tas peninggalan Mbak Asih yang dulu sempat ikut Mapala waktu kuliah. Dimas ini emang kalau urusan pendakian gak bisa dianggap remeh. Dia kelihatannya santai, suka bercanda, tapi kalau udah nyiapin pendakian, detailnya kayak ibu-ibu belanja ke pasar. Semua dihitung, dari jumlah logistik sampai keuangan. Kami sepakat berangkat hari Kamis malam jam 9-an, naik bis dari Semarang sampai Situbondo. Itu ketengan naiknya, jadi lebih hemat. Sampai Situbondo baru menuju base camp Baderan dan sampai sana siang harinya sekitar jam 2 siang. Dari cerita Dimas selama di bis, ada satu hal yang bikin aku agak merinding waktu dia bilang gini. Gunung Argopuro itu terkenal bukan cuma karena treknya yang panjang, tapi juga karena auranya beda. Banyak tempat keramat, banyak kisah, tapi yang penting kita niatnya baik dan jaga sikap. Aku cuma ngangguk karena jujur dalam hati aku tahu niatku naik gunung ini bukan sepenuhnya untuk healing atau refreshing, tapi untuk kabur. Sampai di Baderan aku udah capek banget. Dimas juga sama. Dia memang pendaki berpengalaman, tapi tetap aja perjalanan ke tempat beginian butuh energi. Akhirnya kami sepakat untuk nginep semalam di base camp, istirahat dulu, baru besok pagi mulai jalan. Daripada maksa langsung berangkat malah kecapean duluan. Tapi anehnya, walau capek, malam itu aku susah tidur. Rasanya kayak gelisah, tapi aku anggap aja mungkin karena ini pendakian yang cukup serius setelah sekian lama nggak naik gunung. Sebelum besok berangkat, kami harus lapor dulu ke Polsek Sumber Malang atau kantor perhutani. Itu prosedur wajib supaya data pendaki tercatat dan mereka bisa tahu siapa aja yang naik. Biayanya juga dihitung per hari. Normalnya pendakian Argopuro itu butuh 4 hari. Jadi ya lumayan juga kalau dihitung-hitung. Waktu ngisi data, aku iseng nanya ke petugas base camp tentang asal-usul nama Argopuro. Katanya, gunung ini dinamakan begitu karena banyak ditemukan situs-situs peninggalan mirip pura. Dulu katanya tempat ibadah umat Hindu. Sisa reruntuhan itu masih kelihatan, apalagi di sekitar puncak, namanya Puncak Rengganis. Nah, katanya lagi, puncak itu dulu tempat pertapaan seorang putri bangsawan bernama Dewi Rengganis. Banyak yang percaya kalau arwahnya masih menjaga wilayah itu sampai sekarang. Wah, info menarik sih, apalagi buat aku yang baru pertama kesini. Tapi ya tahu sendiri kan, info sejarah kayak gini biasanya dibarengi sama cerita-cerita mistis. Tapi saat itu kupikir, cerita doang, yang penting jalanin aja dulu. Besok paginya sekitar jam 7 kami mulai pendakian. Gak ada yang aneh sama sekali, malah aku ngerasa bebas. Kayak akhirnya bisa nafas tanpa beban. Jauh dari rumah, jauh dari masalah, dan jauh dari suasana panas yang bikin hati gak tenang tiap hari. Kami naik ojek dari base camp sampai batas Makadam. Lumayan mahal sih sebenarnya. Nih daftar harganya. Base camp ke Makadam itu 40.000. Base camp ke pos mata air 1 180.000. Karena kami emang lagi bokek dan pengen ngirit, akhirnya kami ambil yang ke Makadam aja. Lumayan banget, ngirit waktu sekitar 4 jam perjalanan. Kami start dari Makadam jam 7 lebih 20 menit pagi. Jalan santai aja, gak buru-buru. Sekitar jam 1 siang kami sampai di pos mata air 1. Totalnya 5,5 jam perjalanan. Lumayan capek, tapi masih wajar lah. Lanjut dari situ, dari mata air 1 ke mata air 2 itu 2 jam perjalanan. Dari mata air 2 ke Sabana Kecil itu 2 jam lagi perjalanan. Sabana Kecil ke Cikasur 2 jam juga. Terus kami camp di Cikasur malam itu. Semuanya normal, aman, terkendali. Kayak pendakian pada umumnya. Ketawa-ketawa, istirahat, makan, jalan lagi. Tapi ada satu hal yang mulai bikin aku mikir, ini kok beda ya? Waktu itu pas jalan dari Sabana Kecil menuju Cikasur,
Entah kenapa, badanku tiba-tiba kayak nolak buat lanjut. Kaki rasanya berat banget, kayak nempel sama tanah. Kayak ada yang nahan, gak kelihatan, tapi bikin susah gerak. Beban di punggung juga sumpah kayak nambah. Padahal isi tasnya ya itu-itu aja dari awal. Yang lebih aneh lagi, ada perasaan di dalam diri ini kayak bagian dari hatiku bilang, "Udah, balik aja, jangan terusin." Suara kecil tapi nyaring, bukan panik sih, tapi lebih kerasa penolakan. Kayak gunung ini gak suka aku ada di sini. Aku sempat berhenti beberapa kali, pusing, mual, keringat dingin. Rasanya kayak masuk angin tapi gak masuk akal. Aku sempat bilang ke Dimas, "Bro, kayaknya gua gak kuat nih." Tapi Dimas walaupun biasa suka bercanda, kali ini dia serius. "Tenang Slam, ini biasa. Banyak yang ngalamin juga. Elu cuma butuh yakin. Yakin kita bakal sampai. Elu gak sendiri kok." Dia bantuin aku jalan, bawain tas sebentar, sampai benar-benar yakin aku bisa lanjut. Ya walau aku masih ngerasa ada yang ganjil, tapi aku hargain semangat dan niat baik dia. Kami akhirnya sampai di Cikasur menjelang malam. Tempat ini lapang bekas landasan pesawat katanya. Dikelilingi bukit-bukit hijau yang cantik banget. Tapi juga entah kenapa suasananya sunyi banget. Ya karena di tengah gunung kali ya. Awalnya malam di Cikasur tuh biasa aja. Kami masak mie, bikin teh, duduk di luar tenda sambil menikmati langit yang bersih banget. Bintangnya banyak, angin juga berhembus pelan. Dingin sih, khas gunung lah, tapi masih wajar. Tapi yang aneh itu, semakin malam, bukannya semakin dingin, badanku malah ngerasa semakin panas. Beneran, sampai aku copot jaket, tinggal kaos oblong aja. Dimas langsung heran, "Lo yakin gak kedinginan?" Aku jawab, "Enggak, malah kayak gerah banget ini." Padahal suhu saat itu harusnya udah mulai turun, tapi badan tuh kayak dibakar dari dalam. Habis makan aku rebahan di dalam tenda. Capek banget, serius. Kayaknya tubuh juga belum diadaptasi sepenuhnya sama medan. Tapi gak lama aku baring. Tengkuk tuh kerasa kayak ditekan, berat banget, dan panas. Panasnya tuh beda. Bukan panas badan capek, tapi kayak dibakar dari dalam. Terus kaki juga aneh, kayak gak nyentuh alas tenda, kayak ngambang gitu, ringan tapi gak enak. Nah, setelah itu aku udah gak inget apa-apa. Aku baru tahu kejadiannya besok paginya dari Dimas. Jadi katanya, aku mendadak duduk terus ngeluarin suara aneh. Suara yang berat banget, bukan suara asliku. Kata-kata yang keluar juga bikin merinding, karena seolah-olah aku minta pulang. Padahal bukan minta pulang yang biasa, lebih kayak maksa, kayak ngancam. Kayak gini, "Aku nggak betah di sini, pulangkan aku sekarang." Dimas langsung siaga. Dia bilang aku kesurupan. Gerakan juga makin liar, hampir keluar tenda. Sampai-sampai si Dimas harus nendang aku biar balik ke dalam tenda. "Kurang ajar lu," aku bilang gitu pas dia cerita. Tapi dia cuma ngakak. "Lu juga kurang ajar, nyaris kabur tengah malam. Gua panik lah." Tapi yang bikin aku makin mikir, katanya aku sempat ngeluarin suara geraman, gak kayak manusia. Terus dari yang ngamuk, tiba-tiba merengek minta pulang. Dimas walaupun orangnya suka bercanda dan kelihatan cuek, ternyata ada sisi seriusnya. Dia ini jebulan pesantren, jadi agak paham cara nangani orang kesurupan. Bukan dukun sih, bukan indigo juga, tapi dia tahulah harus ngapain. Dia baca-bacain doa pendek, terus bikin teh manis, disuapin ke aku pelan-pelan. Setelah itu katanya mulai tenang dan akhirnya tidur. Pas melek udah jam 3 pagi. Dimas duduk di luar tenda sambil ngudut, nyender ke ransel. Dia cuma bilang, "Udah, tidur aja dulu, besok pagi baru kita omongin." Pagi itu sekitar jam 9 pagi, aku dan Dimas mulai jalan lagi. Langit masih kelabu, hawa dingin sisa hujan semalam masih nempel di kulit. Jalur tanah jadi semakin licin, dan langkah pun semakin berat.
Tapi karena udah niat dari awal, ya aku paksain juga. Trek dari Cikasur ke Rawa Embi ini lumayan panjang, butuh sekitar 7 jam. Dan pas di tengah jalan, hujan turun lagi. Gak deres sih, cuma gerimis yang bikin semua jadi lembab dan tambah capek. Sekitar jam 2 siang, kabut mulai turun tebal. Parah banget, jalur pandang paling cuma 5 meter ke depan. Aku jalan sambil nunduk, fokus ngatur nafas. Dimas tetap di depan, sesekali nengok ke belakang buat pastiin aku masih ngikutin. Kita udah kayak zombie nih, jalan dalam diam. Untungnya di jalan kami ketemu rombongan pendaki lain. Katanya mereka dari Surabaya dan mereka juga memutuskan untuk ngecamp di Rawa Embi karena kabut semakin pekat dan udaranya semakin nusuk tulang. Jadi ya udah, kita bareng aja di spot camp. Setelah tenda berdiri, aku dan Dimas masak mie, bikin teh hangat, terus duduk diam sambil dengar suara hujan ngetok-ngetok flysheet. Malam itu sebenarnya aman, gak ada kejadian aneh yang heboh. Tapi tetap aja, ada yang bikin aku gak tenang. Sepanjang jalan tadi, aku beberapa kali ngerasa ada suara bisikan. Halus banget, nyaris kayak hembusan angin. Tapi pesannya jelas, pulang aja. Pertama aku kira itu cuma halusinasi, mungkin karena kecapean. Tapi anehnya, tiap kali bisikan itu muncul, yang kebayang malah wajah ibu, lalu bapak, Mbak Asih, Anas, rumah. Semua yang justru lagi pengen aku jauhi sekarang, malah muncul satu-satu. Ada bagian dalam diri aku yang tiba-tiba ngerasa bersalah. Kayak ini bukan pelarian yang benar. Tapi di sisi lain, aku juga belum siap pulang. Gila, perasaan di kepala ini udah kayak benang kusut. Dan semakin malam, perasaan gak nyaman itu makin jadi. Aku duduk di depan tenda, ngerokok 1 batang. Tapi gak ngerasa rileks. Malah ngerasa kayak ada yang merhatiin dari balik kabut. Gak ganggu langsung sih, cuma tahu kan rasanya kayak ada mata yang ngintip dari tempat gelap, tapi pas aku tengok, kosong. Malam itu setelah aku masuk tenda dan mencoba tidur, tiba-tiba aku dengar seseorang manggil-manggil dari luar tenda. Suaranya mirip bapak. Aku gak bisa tidur lagi. Rasa penasaran dan deg-degan bikin aku terbangun dan merangkak ke depan pintu tenda. Saat itulah aku melihat sosok bayang hitam berdiri di luar tenda. Aku mengerutkan dahi, mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba bayangan itu berbalik dengan cepat, dan dalam sekejap dia menabrakku. Terasa kekuatan yang mengguncang tubuhku hingga aku langsung pingsan. Saat aku terbangun lagi, Dimas langsung megang tanganku. Menurut Dimas, aku kesurupan lagi. Kali ini lebih ekstrim. Aku teriak-teriak, suaraku berat dan pecah seolah memohon. Ayo pulang, ayo pulang. Suara teriakku itu didengar jelas oleh rombongan pendaki lain yang datang menghampiri tenda. Aku yang tadinya cuma pendaki biasa, tiba-tiba jadi tontonan dan bahan perguncingan. Sial banget rasanya. Tapi yang aku alami di dalam keadaan tidak sadar itu beda jauh dari yang orang lain lihat. Aku merasa seperti sedang bermimpi di tengah sabana yang luas. Di sekelilingku, aku melihat barisan pasukan yang membawa tombak. Seakan-akan mereka mengepungku. Aku bingung, tidak mengerti kenapa tiba-tiba dikelilingi oleh mereka. Rasa takut bercampur bingung membuat aku tak mampu bergerak, seolah tidak punya kendali atas diri sendiri. Tiba-tiba, dari balik kerumunan itu muncul sosok wanita menyerupai seorang putri. Dia tampak anggun, berwibawa, dan memiliki kehadiran yang begitu kuat. Dengan satu gerakan isyarat, dia memerintahkan prajurit-prajurit itu untuk menangkapku. Aku terdiam, terhukum oleh kekuatan yang entah dari mana, sehingga aku tak berkutik sedikit pun saat mereka menarikku mendekat. Dalam sekejap yang kemudian terasa seperti keabadian,
Sang putri mendekat dan menarik sesuatu dari tubuhku. Aneh rasanya, karena di dalam kegelapan yang mencekam itu, aku melihat bayangan sebuah sosok berupa manusia, namun terbuat dari api yang keluar dari tubuhku. Saat sosok api itu mulai muncul, entah bagaimana, seluruh beban yang selama ini menggangguku seketika hilang. Aku merasakan semacam kelegaan yang mendalam. Aku melihat dengan mata yang tak sepenuhnya sadar bahwa sang putri tampak sangat marah kepada sosok manusia api yang muncul itu. Wajahnya berubah tegas, penuh kemarahan, dan dengan kekuatan yang entah bagaimana, sosok api itu pun hancur, seolah tidak pernah ada. Aku tidak tahu dengan kekuatan apa hal itu terjadi, tapi di momen itu aku merasakan bahwa ada sesuatu yang melindungi atau mungkin menghapus seluruh kegelapan dari dalam diriku. Tiba-tiba seluruh pengalaman itu seakan sirna. Aku terlempar ke dalam kesunyian, dan ketika kesadaran mulai perlahan kembali, aku menyadari bahwa sudah pagi. Cahaya mentari masuk melalui jendela tenda, menandakan bahwa malam panjang telah berakhir. Aku masih terbaring lemas, tidak mampu menjelaskan semua yang baru saja terjadi. Sementara di luar, keriuhan rombongan pendaki dan Dimas yang cemas perlahan mereda, digantikan oleh keheningan pagi. Pagi itu aku bilang ke Dimas dengan penuh keraguan dan jujur dengan apa yang kurasakan. Mas, aku kayaknya ragu nih mau lanjut ke puncak. Dari kemarin kejadian terus, kesurupan 2 kali, terus mimpi aneh-aneh. Takutnya ini tanda-tanda. Tapi Dimas cuma nyengir. Seperti biasa dengan gayanya yang santai dan sok bodoh amat, dia jawab, "Halah, selagi cuma kesurupan mah lanjut aja terus. Belum sampai mati ini, kalau mati baru panggil tim SAR." Geblek, kurang ajar juga mulutnya. Tapi aku tahu itu cara dia buat meyakinkan aku. Dia memang bukan tipe orang yang suka nasihatin panjang lebar. Tapi aku yakin dia juga sudah mempertimbangkan semuanya. Mungkin itu bentuk perhatian khas Dimas, sarkas tapi niatnya tulus. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut. Kami berangkat pukul 7 pagi menuju Sabana Lonceng. Jalur Rawa Embi ke Sabana Lonceng kami tempuh selama 2 jam. Dan sekitar pukul 9 pagi kami tiba di sana. Udara sejuk menyambut dan langit biru seperti memberi semangat baru. Begitu sampai, kami langsung bikin bivak kecil untuk menaruh keril. Gak perlu waktu lama buat kami istirahat karena tujuan utama sudah di depan mata. Kami langsung bersiap menuju Puncak Rengganis. Perjalanan dari Sabana Lonceng ke Puncak Rengganis hanya 15 menit, tapi rasanya beda banget dari sebelumnya. Langkahku ringan, gak ada beban yang menempel, gak ada bisikan aneh, gak ada rasa ingin pulang. Bahkan pusing dan mual yang kemarin seperti hilang ditelan angin. Entah kenapa aku merasa plong, jauh dari tekanan, jauh dari rumah yang belakangan ini terasa asing. Bahkan aku merasa damai. Saat mendekati puncak, pandangan mata terbuka lebih luas. Hamparan hijau, awan tipis yang menyelimuti, dan reruntuhan batu di sekitar yang katanya bekas peninggalan kerajaan zaman dulu. Ada nuansa mistis, iya, tapi bukan yang bikin takut. Lebih ke arah penuh sejarah lah. Seperti tempat ini menyimpan energi kuno yang sedang memperhatikan kami. Bukan untuk menakuti, tapi menyambut. Di titik itu aku berdiri di atas batu besar, menatap ke bawah sabana yang barusan kami lewati. Angin dingin menyapu wajahku. Dimas duduk sambil ngemil roti tawar, seperti gak terjadi apa-apa. Tapi bagiku, ini bukan sekedar perjalanan ke puncak gunung. Ini perjalanan batin. Sesuatu dalam diriku telah berubah. Entah karena mimpi semalam atau karena aku telah melepaskan sesuatu yang membebaniku selama ini. Setelah puas menikmati pemandangan dari Puncak Rengganis, kami lanjutkan perjalanan menuju Puncak Arca sekitar jam 12 siang. Jalur masih bersahabat. Dan mungkin karena semangat yang sudah kembali penuh,
semuanya terasa lebih mudah. Setibanya di puncak Arca sekitar pukul 1 siang, kami tidak berlama-lama, hanya berhenti sejenak untuk berfoto dan mengagumi panorama, lalu melanjutkan perjalanan ke Danau Taman Hidup. Perjalanan menuju danau memakan waktu sekitar 5,5 jam. Trek menurun memang terasa lebih cepat, tapi tetap butuh konsentrasi karena jalurnya cukup licin dan tertutup kabut tipis. Sekitar pukul 6:30 sore, akhirnya kami tiba di Danau Taman Hidup, tempat terakhir sebelum perjalanan turun keesokan harinya. Danau itu indahnya bukan main, seperti lukisan hidup. Permukaannya tenang, memantulkan warna langit senja yang mulai berganti menjadi malam. Kami segera mendirikan tenda dan menyiapkan makan malam. Tidak ada kejadian aneh selama perjalanan. Semuanya berjalan normal, bahkan terlalu normal, sampai terasa seperti itu klimaksnya telah selesai. Malam itu setelah makan dan Dimas mulai terlelap, aku tidak langsung tidur. Ada sesuatu yang membuatku ingin duduk lebih lama. Aku duduk di depan tenda, menghadap danau yang luas dan tenang. Angin dingin menyapa kulit, tapi entah kenapa tak terasa menusuk. Kesunyian menyelimuti tempat itu, bukan hening yang menakutkan, tapi yang menenangkan, seolah semesta memeluk dan berkata, "Tenanglah, kau sudah sejauh ini." Di tengah merenung itulah, dari kabut yang menggantung di atas permukaan danau, tiba-tiba muncul sosok. Bukan sosok sembarangan, aku mengenalnya. Dia putri yang muncul dalam mimpiku. Ia berdiri di atas danau, tidak berjalan, tidak melayang, hanya muncul begitu saja, seolah menjadi bagian dari kabut dan air. Wajahnya seperti sebelumnya, anggun, berwibawa, dan tenang. Namun malam itu dia tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang mengandung makna. Aku terpaku, tidak ada rasa takut, hanya takjub. Jantungku berdetak kencang, bukan karena panik, tapi karena rasa kagum yang bercampur haru. Sosok itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum dan perlahan tubuhnya menghilang di telan kabut dan gelapnya danau malam. Aku masih terdiam lama setelahnya. Tatapanku tetap ke arah danau yang kembali sepi. Dalam hatiku, aku tahu senyum itu adalah tanda. Entah apa maksudnya, tapi aku merasa damai. Singkat cerita, aku dan Dimas bertolak dari Danau Taman Hidup menuju base camp Bermi. Trek turun terasa lebih ringan, bukan hanya karena medan yang menurun, tapi karena beban di hati juga seolah telah berkurang. Setibanya di base camp, kami beristirahat sebentar sebelum akhirnya langsung pulang ke kota. Aku tak bisa cukup berterima kasih kepada Dimas. Dia bukan hanya teman perjalanan, tapi penolong, saksi, dan sahabat yang ikut menuntunku keluar dari gelapnya beban batin dan tekanan keluarga. Di tengah semua kejadian aneh itu, dia tetap jadi jangkar yang membuatku tetap waras dan tegar. Saat berpisah, aku hanya bisa menepuk pundaknya dan bilang, "Makasih ya Mas." Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sesampainya di rumah, aku disambut kabar mengejutkan. Pak Wondo, ayah dari Anto, pria yang dulu hampir jadi bagian dari keluargaku karena hubungannya dengan Mbak Asih, telah meninggal dunia. Bukan cuma itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Anas, adikku, menceritakan kejadian ganjil yang terjadi beberapa hari setelah aku berangkat ke Argopuro. Malam itu, katanya rumah terasa panas bukan main. Panas yang bukan karena cuaca, karena bahkan kipas angin tidak membantu. Panas yang menusuk kulit, membuat Anas sampai harus mandi lagi tengah malam. Sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Lalu tengah malam, terjadi ledakan aneh di atas genting rumah. Bukan satu tapi beberapa kali, seperti benda besar jatuh dan menghantam atap. Tapi ketika dicek, tidak ada apapun di sana. Tidak berhenti di sana saja. Terdengar suara-suara aneh di dalam rumah. Bisikan samar, suara langkah, kadang denting seperti barang pecah. Padahal semuanya utuh. Suasana rumah benar-benar seperti dihuni oleh sesuatu yang
tak terlihat tapi nyata terasa. Besoknya tiba-tiba Anto datang. Dia tiba-tiba muncul di rumah tengah hari dan langsung berlutut di kaki ibu sambil menangis dan minta maaf atas nama orang tuanya, terutama Pak Wondo. Tangisnya pecah seperti orang yang telah menyadari kesalahan fatal. Ibu dengan ketenangan yang luar biasa memaafkannya, tapi juga dengan tegas mengatakan bahwa hubungan Anto dengan Mbak Asih tidak bisa lagi diteruskan. Ibu bilang, "Kita sudah cukup sakit hati, jangan tambah luka lagi." Besoknya kabar duka datang. Pak Wondo meninggal dunia. Yang membuat warga heboh bukan sekedar kematiannya, tapi cara dia meninggal. Menurut desas-desus warga, malam sebelum meninggal, Pak Wondo seperti orang kerasukan. Ia membuka baju, teriak-teriak kepanasan, dan akhirnya menceburkan diri ke kolam ikan di depan rumahnya, seperti orang yang tidak tahan terbakar dari dalam. Tidak lama setelah itu, ia ditemukan tak bernyawa. Aku yang mendengar semua cerita ini hanya bisa terdiam. Banyak pertanyaan muncul di kepala, tapi tidak semua punya jawaban. Apakah ini ada kaitannya dengan kejadian di rumahku? Keesokan harinya setelah semua kabar itu datang seperti badai yang tak bisa kuhindari, aku akhirnya duduk lagi di warung dekat kampus, tempat tongkrongan kami yang jadi saksi banyak keluh kesah. Di sana seperti biasa, Dimas dan Randy sudah datang duluan, masing-masing dengan gaya khas mereka. Aku ceritakan semua kejadian itu ke mereka. Tentang panas misterius di rumah, suara ledakan, kedatangan Anto yang tiba-tiba minta maaf sambil menangis, dan meninggalnya Pak Wondo secara ganjil. Juga tentang sosok Putri Anggun yang muncul di mimpiku dan di danau taman hidup. Dimas seperti biasa dengan gaya santainya cuma nyeletuk sambil nyeruput kopi. Azab kontraktor penuh dosa itu. Aku cuma bisa geleng-geleng. Sementara Randy yang lebih kalem dan selalu sok bijak memberi pandangan yang berbeda. Gua rasa kejadian aneh di rumah lo itu ada kaitannya sama Pak Wondo. Bisa jadi dia kirim sesuatu ke keluarga lo karena sakit hati. Tapi untungnya lo naik gunung. Mungkin Dewi Rengganis atau siapapun penjaga tempat itu udah nolong lo. Jin itu mungkin dimusnahkan di sana. Lo sadar gak sih? Mimpi lo itu kayak bentuk pengusiran. Dimas gak kalah bijak tapi sinis langsung nimbrung. Hukum tabur tuai itu berlaku, men. Dia nanam, dia tuai. Kecuali ya kalau gagal panen. Aku terdiam antara membenarkan tapi juga enggan menghakimi. Sekarang semua sudah jauh berbeda. Mbak Asih yang dulu sempat jadi sosok sentral dalam kekisruan ini sudah menikah. Suaminya teman kerja sendiri, orangnya baik dan bertanggung jawab. Mereka dikaruniai 3 anak perempuan, yang 2 terakhir kembar. Aku bersyukur akhirnya dia mendapatkan ketenangan. Bapak dan ibu juga sehat, meski luka masa lalu mungkin tak sepenuhnya sembuh. Dan aku sekarang ngurus toko kelontong warisan bapak. Ya, anggap aja perusahaan warisan dari CEO. Jadi pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari ceritaku ini? Entahlah, mungkin ini tentang karma, atau tentang pengampunan, atau tentang bagaimana semesta menjaga yang niatnya tulus. Atau bisa jadi ini cuma cerita orang biasa yang hidupnya kebetulan menarik. Karena hal-hal begini itu masih banyak terjadi di sekitar kita. Yang jelas aku percaya satu hal. Apapun yang kita tanam pasti akan kita tuai. Entah dalam bentuk apa, entah kapan, tapi pasti kita tuai. Gak mungkin gagal panen seperti kata Dimas. Karena panen itu mungkin gagal kali ini, tapi lain waktu pasti panen juga. Sekali lagi terima kasih Dimas. Semoga ikut dengar tulisanku ini. Sekarang udah sukses dia, nikahin anak yang punya warkop tongkrongan. Sekian cerita dari Aslam berakhir. Ini kisah pendakian dibalut santet ya, atau santet dibalut pendakian. Pokoknya terima kasih untuk Mas Aslam di Semarang yang sudah berbagi pengalaman hidupnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya.
Dan juga supaya subscriber channel ini makin banyak lah ya tentunya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tentunya tidak kalah seru. Ada dari siapa lagi nih selanjutnya? Jadi jangan lupa terus simak setiap episode Ada Apa Gerangan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.